tinggal lagi ya. Oh iyalah, makasih ya Pak ya. Oke, makasih Pak Haji. Oke, sama-sama. Panas. Mari. Ben, makasih ya. Ya Haji. Ayo, terima kasih Haji. Ya. Makasih lagi, Pak. Berapa nih Pak? 2014 ya? Iya, 14 tahun lebih ya. Setelah pengetesan apakah pernah ini Pak dioperasikan untuk masyarakat? Oh, enggak pernah, Pak. Nggak berarti sejak dibangun ini tidak pernah tidak pernah dioperasikan. Ya, waktu itu aja. Pengetesan itu kan ada pelatihannya kemarin. Pelatihannya itu kan Pak Amdani yang ikuti ya. Ini APBN 2015. Ya. Ngomongnya besar juga. Bunyi besar. Padahal udah itu lah. Koordinasi dengan kita kan tahu ini minimal penanya sudah ada kita 50 di awal. Kalau dari sini bisa beri mana? Tidak tahu sama saja. Ini nggak bisa tukar. Nanti saya yang ini kan khusus pengeringnya lah ya. Hah? Yang ini kan khusus pengeringnya. Anu sebenarnya. Kalau yang itu yang belakang itu belinya Kementerian maksudnya. Padahal kalau difungsikan jangan ketiga kan 30 ton pun mampu. Oh ya mampu. Enggak, itu paling sedikitnya Pak. 3 ton paling sedikit. Sedikit itu 3 ton. Kemarin punya kawan yang dicoba gitu. 3 karung kan. Sekarungnya hilang. Enggak keluar. Tak keluar. Pak, ini masalahnya tidak langsung dimanfaatkan ini fungsikan. Masalah kendalanya apa? Kendalanya pertama bahan bakunya Pak. Baku ini kan minimal operasikan 3 ton. Ton. Lalu keduanya masalah pabrik itu kan ada yang ya masih belum lengkap lah. Kayak itu apa drumnya itu. Oh, Untuk penampung air itu kan. untuk tanah ini Pak, wilayahnya untuk di kabupaten kan? Ya, ini dihibahkan tanahnya, Hibah, ya? tanahnya namanya sakit itu. Bukan. Ini khusus pengering ini. Ngeri. Saya. Kalau di pabrik sana mesinnya Pak ya. Karena pabrik tadi penggilingan padi. Apa nama kabupaten itu? Karya terpadu. Karya terpadu ya? Saya katanya. Pak, apa harapan Bapak kepada pemerintah terkait pembangunan yang sudah ada ini Pak? Ya harapan itu ya mungkin kalau pemerintah itu ada perhatian dan selanjutnya kan ini kan dari bantu kan. Ya. Bantu pengaringan dan sebagainya. Mungkin dana itu Pak. Modal itu. Modal awal gitu. Modal awal itu. Itu kan harusnya kan harus nampung padi gitu. Minimal ya dari itu ya sekitar 3 ton itu mungkin begini ini keluar lagi. Selain kendala modal, apakah bangunan ini ada kendala yang lain sehingga tidak bisa operasi? Kalau kendala lainnya itulah modal itulah kuncinya. Kalau untuk ini kalau masalah itu
penggilingan itu tadi karena jeruk dengan air itu tidak ada, untuk saluran pembuangan sekam itu belum ada. Boleh kita ke sana ya Pak? Ini hanya dikasih itu aja. Itulah. Jualan air. Ini kemarin pakai dorong nih Pak. Itu udah loh. Oh, mana sih lo? Ada ular besar ya dalam Pak. Apa itu Pak? Tak pernah ditengok. Oh. Ini lah Pak kemarin. Mungkin penangannya dia cerita Pak. Iya, itulah. Yang menyasar kemarin Pak Jawa. Dia mesin Ini mesin giling ya? ini senggiling. Langsung ke putih langsung. Putih dia masuk langsung keluar. Ini seharusnya ini kan ada celupungan. Itu lah sih Pak. Ada celupung terus saya pakai ini harus pakai air. Nah ini kan pakai air. Harus ada di luar. Terus ada drum lah Pak. Iya, drum udah putih. Siapa Pak pelaksana kegiatannya kemarin nih Pak? Ya. Pelaksana kegiatannya, pemborongnya siapa? Ah itu nggak tahu dia soal nggak ada dilibatkan Pak kalau bukan waktu Ini perencanaan udah salah. Masa dia harus tidak? Pak, waktu mau bawa alat ini siapa yang mewakili Pak dari dinas? itulah kurang tahu Pak siapa yang ngurus itu. Saya nggak tahu nggak datang diturun depan rumah saya Pak. Ini mau buat jembatan tuh Pak, dana saya sendiri Pak. Jembatan 4 juta lebih. Nah itu kayu bekas. Buat jembatan. Karena mau nyebrangkan ini. Nah pada waktu itu tidak bisa. Jadi Yang terus bangunan ini pakai buat bangunan ini? itulah kita nggak tahu Pak, soal kita nggak dilibatkan. Dan maksudnya kan otomatis kan sebelum mesin data bangunannya udah jadi dulu nih. Iya, iya. Jadi untuk anggaran bangunan ini dari dinas juga kan? Dan benar sama. Sama ya. Berarti ibaratnya bangunan ini atau itu anggaran sudah lewat kontraktor atau dari dinas langsung yang Mungkin lewat kontraktor. Itulah saya kuncinya tuh nggak tahu, nggak ada dilibatkan sama sekali Pak. Jadi selain bapak yang nggak tahu nih anggota takut kan Tak ada, nggak tahu. Saya nggak tahu Pak. Mungkin Pak Anil kan nggak. Kemarin ngomong sama Pak Dani Pak ya. Nah, Jadi ibaratnya yang punya lahan yang di Bali Pak tahu nggak iya, kira? Pak tahu starting Pak. Nggak maksudnya ya untuk apa membangun bangunan di sini. Nah itu mungkin tahu dia Pak. Tahu lah pastilah. Masa Masa tanah dia. Ini status tanahnya hibah ya Pak? Hebat Pak. Itu Bapak pernah lihat surat hibahnya? Itu kemarin sudah Pak. Waktu itu tapi disimpan di desa waktu itu. Berarti tanah ini udah menjadi tanah Ya, desa kan Pak. udah dihibahkan. Nah, kan Bapak kami dapat informasi ada tukar guling. Nah itu kurang tahu ya Pak masalah. Tukar guling dengan tanah kas desa. Nah itu kurang tahu ya Pak. Mana tahu ya Pak ya? Mungkin Bapak bisa ini. Tadi sama Pak Ya. gimana? Dia yang punya tanah. Pak. Tukar guling Pak tadi. Nah, Informasi ya, Ya. tanah kas desa kan ada beberapa ratus meter Ya, ini. betul. Nah, tanah itu diambil oleh si pemilik tanah ini. Oh, gitu. Tapi itu kan juga nggak boleh sebenarnya. Kalau hibah ya hibah. Jadi kalau kata ya buat akta kan. Jadi kalau tanah desa ini kan ibaratnya Aset daerah. aset daerah, Saya daerah. aset desa kan, Aset daerah. dan itu atas namakan pihak itu. Oke, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Iya Pak. Ini langsung masuk aja langsung ke bawah. Iya, mau langsung ya. Ya Pak. Perencanaannya dulu kita melibatkan Nah, kalau dia ngomong dengan kita Pak, gimana ketinggian air sini, kita kan udah tahu Pak. ibaratnya Anda. otomatis kan tahu. Ibaratnya apa ada nih Pak yang punya tanah ini Itu lah Pak tadi. dari dinas. Karena kita suka. Oke, pemirsa, saya hari ini berada di Sungai Blidak, Kecamatan Sungai Kakap. Kami hari ini menginvestigasi terkait dengan bangunan pabrik padi serta bangunan pengering padi yang berada di Desa Sungai Blidak. Yang mana pabrik ini didirikan pada tahun 2015, namun hingga saat ini belum pernah digunakan untuk melayani petani yang berada di Desa Sungai Blidak ini.
pernah diuji coba saja. Nah, setelah uji coba tersebut, sampai hari ini pabrik padi ini tidak difungsikan maksimal dengan berbagai alasan oleh masyarakat. Adapun alasannya adalah permodalan dan juga pabrik mesin pengolahan beras ini ternyata masih ada material yang tidak ada di dalam mesin pabrik ini, sehingga pabrik padi ini tidak bisa difungsikan. Bersama saya, Sapar Rahman, mengabarkan. Pak Pendi, selaku tokoh masyarakat Sungai Blidak, terkait dengan bangunan tahun 2015, yaitu untuk bangunan gedung pengering padi dan pabrik padi, penggilingan padi, sampai hari ini kan belum difungsikan. Nah, selaku tokoh masyarakat, apa nih tanggapan Pak Pendi dengan kejadian ini? Ya, jadi itu sangat bagus pertanyaannya. Dan saya sudah koordinasi dengan Poktan dan Gapoktan. Hanya selama ini apa sih? Apakah mau dijadikan begitu? Atau apakah kepala desanya atau ketanu saya sebagai tokoh masyarakat untuk menggerak? Itu kan tidak mungkin. Kita kan mempunyai satu kelompok tadi. Tujuan pemerintah untuk mengasih mesin padi, penggilingan padi, istilahnya tadi, pengawetan padi supaya tidak basah, pengeringan padi tadi, itu kan tujuan bagaimana menghidupkan Poktan dan Gapoktan. Tapi nyatanya sampai hari ini Gapoktan dan Poktan juga masuknya, saya udah menjadi pelajar, saya pernah tanya pupuk berapa ton datang, DO tolong minta nanti Pak dibagikan dulu. Sampai hari ini tidak ada terrealisasi, dan kita sebagai penanggung jawab, sebagai kepala desa kan ada penanggung jawab. Bagaimana kepala desa tidak tahu? Itu dari pupuk, dari bibit, dari apa, sampai hari ini kepala desa tidak tahu berapa jumlahnya tokannya, berapa kelompoknya, tidak tahu. Lalu yang saya kesalkan masalah penggilingan padi. Kenapa tadi udah ada tempat yang di tepi jalan dipindahkan di situ? Oke, kalau dipindahkan situ harus ada mengkoordinir kan? Yang koordinir ini kan ada Gapoktan dan Poktan, di sini lah kelompok tadi. Apakah itu mampu? Dan dia seandainya Poktan ini tidak mampu dan Gapoktan ini tidak mampu, dia kan balik ke desa, lapor ke desa. Pak, kami tidak mampu. Bahwa ini bagaimana solusinya? Apa kita kilokan ke sini? Apa kita gimana? Tapi ini kan diam. Saya sebagai kepala desa sudah mengasih instruksi, ini mau dikemanakan. Tapi sampai ini tidak usahakan itu mesin giling itu. Pupuk yang dapat ada, fotonya ada, kemarin saya panggil, kemana disalurkan. Ini tolong kalau mau kita angkat Poktan dan Gapoktan ini kita angkat. Panggil dia, kemana, siapa pembagian. Ayo kita selidiki di rumah ketua Gapoktan itu berapa banyak bibit, disalurkan kemana. Tapi berapa kali saya panggil dan berapa kali saya tanya, nanti. Saya nak mengatakan dijual, saya belum pernah mendapatkan itu, barang itu. Tapi kalau nak dikatakan dibagi dan berapa kali saya tanya, nanti. Saya nak mengatakan dijual, saya belum pernah mendapatkan itu, barang itu. Tapi kalau nak dikatakan dibagi, ada saya dengar dibagi sebagian. Tapi ini kan kalau hanya kita mendengar sepihak saya, mungkin mungkin kita belum tahu mendengar sepihak. Tapi saya sebagai kepala desa dan sebagai tokoh masyarakat, sampai hari ini tidak ada pernah laporan itu. Tolong, kalau saya mendapat 185 hektar waktu itu dapat dari Kodam, sampai hari ini malah kepala desa yang lama itu membagikan lahan sekian hektar ke Gapoktan. Apa yang dibangun? Apa yang ditanam? Sampai hari ini banyak masyarakat minta buatkan surat keterangan tanah SKT untuk saya tidak sebuatkan. Kenapa saya tidak buatkan? Ketua Poktan saja sendiri mau menjual tanah itu melalui saya minta buat, tidak saya buat. Lalu dia pernah katakan kalau gini kepala desa tidak perlu saya bantu. Tidak perlu. Berarti itu tadi kalau udah buat surat dia otomatis dijual beli mana? Tapi tujuan pemerintah membuat cetak sawah ini bagaimana mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri, betul tak? Iya. Tapi kalau udah Poktannya sendiri, ketua Poktannya sendiri udah mau jual, apa nih? Ini kan harus sebagai contoh. Begitu juga masalah penggilingan padi.
Saya sangat panas, saya sangat kesal. Seorang Kapoktan, ketua Kapoktan sebagai ketua BD harus netral. Tetapi ada non-blok. Pak, maaf Pak. Sebelumnya penempatan Giling Padi ini direncanakan tepi jalan. Tadi direncanakan tepi jalan, waktu itu adalah ketua Kapoktan. Karena kepala desa yang lama mengatakan ini tanah desa, itu betul. Kalau secara desa Imam betul tadi ini dengan tanah pribadi yang tepi jalan. Kalau ini kan tanahnya tanah kas desa, tanah desa. Yang sekarang ini. Sekarang ini tanah desa. Tapi saya benar itu wajar. Tetapi kan tidak ada bagaimana. Pertama kita harus ada 3 Pak. Sebentar. Terbalik informasi yang kami dapatkan bahwa di atas bangunan itu adalah Tanah wakaf, Pak. milik Tanah hibah. orang lain dihibahkan. Dihibahkan katanya. Dihibahkan ke desa. Pak Mustaqim katanya. Sedangkan tanah kas desa Salah. ada beberapa ratus meter lagi ke dalam. Salah. Tadi kita juga bawa salah satu masyarakat yang megang kunci. Dia memaparkan bahwa Nggak siapa orang. Balik. Ya, dia memaparkan bahwa tanah itu Hibah. tanah hibah dari Pak siapa? Pak Mustaqim. Pak Mustaqim. Jadi gini, karena mengingat pada waktu itu tanah dikatakan tanah hibah, saya dapat bersaing Pak Desa, itu ditukar Pak. Karena tanah desa ini jauh, Ya, itu jauh, Iya. jadi ditukar guling lah tanah Jangkau itu jauh. dengan tanahnya Mustaqim. Untuk sementara mungkin hibah, karena tadi belum di suratnya belum kita dia ya, saya tidak tahu tuh ya, Iya. saya tidak memang mungkin belum di ini kan, sampai hari ini bagaimana saya tidak tahu, mungkin pinjam pakai dulu. Tapi dalam pengurusan penukaran bukan guling, karena memang kalau kita tempatkan masa jauh ke sana Ya. orang Amerika itu masuk sekalian. Tapi kalau mengatakan tadi apa hibah, Hibah. saya tidak dapat informasi. Saya dapat informasi. Nah, tadi- Kalau kata hibah tuh Pak, yang Menyerahkan pertama, total. mengasih total Ya, itu hibah. itu yang jadi Itu permasalahan. hibah. Jadi permasalahannya Nah. di situ. Tadi kan Pak Halil bilang bahwa tanah itu hibah. Nah, Ya. saya tanyakan, ada juga informasi yang kita dapat. Yang Itu bukan guling. kalau kata hibah itu minimal ada surat 1 lembar surat Iya. mengatakan hibah. Iya, Kan? iya. Tetapi itu saya dapat informasi di tukar guling Pak. Nah, kalau untuk tukar guling tanah kas desa itu kan butuh proses yang sangat panjang. Maka sampai hari ini belum Sampai selesai. ketok palu DPR kan? Sampai hari ini belum selesai. Tidak DPR. Itu nanti karena itu pada waktu itu kan masih membawa Pak. Hmm. Belum ke budaya. Kemarin saya informasi dalam proses inilah tanah negara susah untuk menukar itu karena sudah menjadi negara. Iya. Harus kembali. Bukan karena itu kembali itu bukan dewan itu Pemda loh Pak. Iya. Pengetahuan saya. Nanti ke PPN. Kan harus paripurna, Harus harus ada perdanya yang keluar. perdanya dulu gitu. Nah, itu saya enggak kalau kata Bapak tadi hibah itu enggak, bukan. Yang kita itu tadi tolong kalau angkat kita sama-sama mengangkat masalah Poktan ini. Saya sangat kecewa Hari tidak ini ada tanggal realisasi. 29 Oktober Saya bersamaan saya- tanggal 22